Salah satu hal yang paling meresahkan bagi penyiar radio pemula kayak aku adalah takut siarannya monoton ataupun membosankan. Dan hal ini adalah wajar sekali buat kita yang baru pemula karena memang ini merupakan hal yang normal. Adanya, kita memang ingin memberikan yang terbaik untuk pendengar kita. Well, balik lagi di channel YouTube aku, Gita Savana, dan kali ini kita bakalan ngobrolin soal tips biar siaran gak monoton dan gak membosankan. Keep on watching, dan jangan lupa untuk di-like, di-comment, share, dan juga di-subscribe buat kalian yang baru aja bergabung di YouTube channel ini. Memandu suatu acara, baik itu presenter, penyiar, MC, ataupun juga moderator adalah hal yang tentunya memiliki tantangan tersendiri. Nah, satu di antaranya adalah gimana sih biar acara yang kita pandu ini bisa jadi lebih baik dan menarik perhatian pendengar ataupun juga halayak. Khususnya buat penyiar radio. Siaran selama 3 jam itu pasti nggak mudah untuk mengatur mood. Mungkin terkadang di jam pertama kita punya mood yang baik. Terus jam kedua mungkin mood berubah jadi agak sedikit bete. Dan jam ketiga jadi sedih. Nah, ini juga perlu banget diatur supaya kita tetap bisa stabil dalam siaran dari waktu ke waktu dan tetap tidak monoton. Jadi, kalau kamu punya keresahan yang sama kayak aku punya beberapa hal yang harus digarisbawahi versinya aku ya. Yang pertama, yang perlu diingat adalah radio merupakan media yang menyajikan lagu dan suara pendengar. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan nantinya akan menghasilkan beberapa anak-anaknya. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa mengatur playlist lagu untuk tetap stabil dan tetap sesuai dengan koridor yang ada. Artinya, kita harus memutarkan lagu memang sesuai dengan segmentasi kita. Misalnya, untuk segmentasi remaja ataupun dewasa. Nah, lagu yang diputar pun cocok gitu loh dengan segmentasi kita. Yang kedua adalah improvisasi. Nah, ini merupakan kunci dari segala kunci menurut aku ya, karena dari improv ini bakalan anak-anakannya dan turunan-turunannya. Dan sebelumnya, aku udah pernah ngebahas juga soal improvisasi ini, kamu boleh cek videonya. Nanti aku bakalan insert link di atas. Dan improv ini ada banyak banget variannya kalau versi aku, ya luas gitu. Yang pertama mulai dari improvisasi narasi. Improvisasi open mic ataupun ketika penyiar akan naik suara. Yang ketiga adalah improvisasi intonasi. Dan yang ketiga adalah durasi ketika penyiar ngomong. Nah, ini perlu banget diperhatikan. Karena untuk naik suara itu kita juga harus bisa mengatur supaya nggak bosen gitu ya. Kita juga nggak bosen ngomong dan pendengar juga nggak bosen dengerin. Nah, kalau aku sendiri, aku udah ngebatasin diri untuk tidak lebih dari 6 menit ketika aku naik suara. Karena kenapa? Karena kalau lebih dari 6 menit itu biasanya aku bakal ngelantur ngomongnya, nggak terstruktur dan bahkan terkadang suka belibet. Jadi aku udah ngebatasin banget, standarnya itu aku 3 menit ngomong, langsung aku putar lagu, iklan, jingle, dan sebagainya. Nah, itu adalah 3 poin pokok menurut aku, dan itu akan menghasilkan beberapa turunan. Di antaranya adalah untuk supaya kita sebagai penyiar itu tidak menyiarkan siaran yang membosankan ataupun juga monoton, kita juga harus bisa banget yang namanya menjadi friendly. Nah, ini udah pernah aku bahas juga di video tentang teknik berbicara untuk terdengar ceria, ya, dengan smiling voice. Dan dengan teknik smiling voice itu bisa menghasilkan kita untuk suara yang lebih friendly, lebih ceria. Nah, selain kita ngomong dengan teknik smiling voice, untuk lebih friendly, kita juga bisa banget menyapa pendengar kita. Dan untuk lebih friendly gitu ya, artinya kita ngobrol tanpa terbebani. Kita ngomong kayak lagi ngobrol sama orang yang kita emang dekat banget. Dan just be yourself. Yang kedua adalah selingi materi dengan jokes ataupun canda. Yang ketiga, kaya akan informasi. Nah, ini penting banget juga. Jadi, selain kita nyampein satu materi, jadi kita juga bisa menambahkan materi lain dari materi yang kita sampaikan. Ngerti nggak sih? Jadi, kita bisa masukin materi lainnya yang itu berisi informasi buat pendengarnya kita. Caranya, ya kita harus rajin baca gitu ya. Kaya akan referensi lah intinya. Yang keempat adalah bikin punchline. Jadi punchline ini merupakan semacam jokes juga, tapi biasanya ini dipakai di ujung kalimat penutup untuk naik ke lagu. Dan yang kelima adalah dengerin penyiar lainnya siaran, alias kita punya referensi siaran nih. Jadi kita nggak olahnya kita doang, tapi kita juga dengerin pola orang siaran tuh gimana sih. Karena untuk bisa membuat siaran tidak monoton, kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendengar. Kalau kamu jadi pendengar, kira-kira kamu mau jadi seperti apa sih? Kayak gitu kan.
Jadi kita harus bisa banget yang namanya cari referensi siaran. Kayak kita harus lebih proaktif lah ya untuk berusaha tidak monoton. Jadi menurut aku semua hal tadi itu bakal berkaitan erat dengan penerapannya. Kalau kamu udah mulai nangkep kira-kira apa yang aku sampaikan tadi, mulai praktekin deh. Di video berikutnya kita bakalan sharing mengenai contoh siaran yang tidak monoton. Jadi, ditunggu videonya. So, semoga videonya bermanfaat buat kamu yang lagi mencari referensi biar siaran gak monoton. Jangan lupa untuk di-like dan bubuhkan komentar di kolom komentar untuk saran dan kritik yang membangun buat channel aku. Dan jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe buat kalian yang belum berlangganan di channel YouTube ini. So, see you on my next video.